Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Afifa Ayu Syahronada dengan NIM 43014211037. Di sini aku akan sedikit sharing ke teman-teman semuanya tentang materi tentang alkil halida. Alkil halida organohalogen. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ya, pengertian dari organohalogen itu apa. Nah, jadi organohalogen ini merupakan senyawa organik atau karbon yang mengikat halogen. Halogen ini merupakan golongan dalam sistem periodik unsur yang berada di golongan ke-7A yang terdiri dari F, Cl, Br, terus I. Nah, senyawa organohalogen ini sering disebut juga halida organik. Nah, organohalogen ini jarang banget ditemukan di alam. Dan biasanya itu dibuat dalam industri kimia untuk digunakan sebagai zat kimia atau bahan baku produk. Nah, dalam materi organohalogen ini, yang pertama kita bahas yaitu alkil halida atau mempunyai rumus umum RX. R-nya itu alkil dan X-nya itu halogen. Nah, alkil halida itu merupakan halogen yang terikat pada atom karbon yang berikatan tunggal. Nah, alkil halida ini mempunyai dua tata nama penamaan alkil halida ya teman-teman. Yang pertama itu ada penamaan IUPAC. Nah, penamaan IUPAC alkil halida ini adalah haloalkana. Di sini alkananya itu bertindak menjadi induk dan halogennya bertindak sebagai cabangnya. Nah, halogen itu kan jadi cabangnya, berarti akhirannya diganti. Jadi, bukan halida lagi, tetapi jadi halo. Seperti contohnya, yang pertama ini ada CH3I. CH3 terus I. Ini menurut kata nama IUPAC, ini namanya iodometana. Ini bisa dilihat ya teman-teman. I itu kan tadi anggota organohalogen atau alkilidenya ya, halogennya ya. Halogennya berikat dengan atom karbon gitu yang berikatan tunggal. Ini kan ikatannya tunggal semua gitu. Jadi kan ini termasuk alkil halida. Nah, karena alkil halida penambahannya jadi bukan iodin, tapi iodometana. Terus contoh yang kedua ada CH3CH2Cl. Ini dalam sistem IUPAC alkil halida ini disebut kloroetana, bukan klorin lagi, tapi kloro. Ini Cl-nya itu halogennya berikatan pada C yang berikatan tunggal. Terus, apa nama alkil halida yang kedua? Apa? Nama trivial. Nah, nama trivial alkil halida ini adalah alkil halida sendiri gitu. Seperti metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, dan sebagainya. Contohnya, ini yang pertama adalah CH3I. Ini dalam sistem nama trivial itu bisa disebut dengan metil iodida, metil ya. Terus yang kedua ada etil klorida begitu. Nah, alkil halida ini terdapat 3 klasifikasi berdasarkan jumlah karbon yang terikat pada C alfanya. Yang pertama itu ada alkil halida primer dengan lambang 1 derajat, bukan derajat ya teman-teman, ini adalah lambang dari alkil halida primer. Nah, alkil halida primer itu adalah suatu struktur di mana satu gugus alkil terikat pada karbon ujung. Contohnya bisa dilihat di bawah ini ya teman-teman.
ini ada halogen. X ini kan lambang halogen yang terikat pada satu gugus alkil yang terikat pada karbon ujung gitu. Terus yang kedua ada alkil halida sekunder. Nah, alkil halida sekunder ini adalah suatu struktur di mana dua gugus alkil itu terikat pada karbon ujung. Bisa dilihat ya teman-teman, ini contohnya yang alkil halida sekunder. Ini X terikat pada C yang terikat pada dua gugus alkil gitu. Terus yang ketiga ada alkil halida tersier. Alkil halida tersier ini adalah suatu struktur di mana tiga gugus alkil ini terikat pada karbon ujung. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Ini kan halogennya terikat pada C, C-nya ini terikat pada 3, 1, 2, 3 gugus alkil begitu. Nah, selanjutnya adalah atom halogen ini lebih ke elektronegatifan daripada karbon. Nah, karena apa? Ikatan C dengan X-nya atau ikatan C dengan halogennya itu bersifat polar gitu. Kenapa halogen ini lebih ke elektronegatifan daripada C? Karena kan semakin ke kanan dari karbon dan semakin ke atas itu kan semakin besar ya ke elektronegatifannya. Jadi halogennya lebih ke elektronegatifan daripada karbon. Halogen ini lebih ke kanan kan daripada karbon. Jadinya halogennya kan ke elektronegatifan. Nah, sedangkan ikatan dalam alkil halida ini bersifat kan polar. Misalkan dalam ion gitu. Nah, kenapa kok dikatakan polar? Itu karena ada polarisasi muatan. Artinya yang halogen kita sebut sebagai parsial negatif dan alkilnya bersifat parsial positif. Nah, karena alkilnya itu bersifat positif, sehingga dia mudah diserang oleh nukleofili. Nah, makanya itu halogen ini bersifat polar. Nah, atom karbon yang terikat pada atom halogen ini ya teman-teman bersifat positif parsial. Nah, mudah diserang oleh nukleofili atau anion bermuatan negatif parsial. Nah, ada halogen dalam senyawa organohalogen dapat disubstitusikan oleh gugus fungsi yang lain yang bersifat nukleofil. Terus ada halida organik juga dapat diubah menjadi senyawa tak jenuh melalui reaksi eliminasi. Nah, selanjutnya itu ada tata nama alkil halida ya teman-teman. Ini seperti yang tadi. Alkil halida itu ada dua. Yang pertama IUPAC, yang kedua gugus fungsional trivial. Ini yang pertama IUPAC itu yang diawali dengan halo, yang trivial ini diawali dengan gugus alkil dan diikuti nama halidanya. Yang selanjutnya ada sifat fisis alkil halida. Sifat fisis alkil halida yang pertama adalah bobot molekul lebih besar, titik didih lebih tinggi daripada alkana dengan nomor atom C yang sama. Yang kedua ada titik didih naik dengan bertambahnya bobot atom halogennya, maka titik didih alkil F lebih rendah daripada alkil iodin yang paling tinggi. Yang ketiga, titik didih naik dengan bertambahnya atom C. Yang keempat ada persambangan akan menentukan titik didih. Yang kelima ada karena kepolaran rendah, alkil halida ini tidak larut dalam air. Kemungkinan tidak mampu membentuk hidrogen dan alkil halida ini
larut dalam pelarut yang kepolarannya mudah seperti benzena, eter, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah senyawa polikloro, bromo, iodo lebih berat daripada air. Nah, di sini ada tabel aldehyda ya teman-teman. Ini dari sini, dari atas ke bawah ini semakin besar gitu. Selanjutnya ada tinjauan pendahuluan mengenai reaksi substitusi dan eliminasi. Yang pertama itu ada reaksi substitusi atau penggantian dengan nukleofili. Yang kedua ada reaksi eliminasi. Yang ketiga ada reaksi berpasangan. Nah, ini saya akan sedikit menjelaskan tentang reaksi-reaksi berpasangan. Itu nanti ion hidroksi atau alkoksida itu dapat bereaksi, substitusi, dan eliminasi. Yang mempengaruhinya adalah aldehyda, kuat basa, pelarut, dan suku. Metil halida dan halida primer cenderung ke substitusi, kalau aldehyda tersier cenderung ke eliminasi. Nah, aldehyda sekunder itu cenderung ke substitusi dan eliminasi, jadi dua-duanya. Nah, nukleofilitas lawan kebasaan. Kebasaan ini adalah ukuran kemampuan bereaksi untuk menerima proton dalam reaksi asam basa. Terus nukleofilitas itu adalah kemampuan bereaksinya untuk terjadinya reaksi substitusi nukleofil menyerang suatu aldehyda dalam reaksi substitusi. Nah, contohnya itu ada oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, karbon. Nah, yang pertama ini reaksi substitusi. Rentan diserang oleh ion yang memiliki elektron negatif menyendiri menghasilkan reaksi substitusi. Di sini terlihat ada HO- ditambah CH3, CH2, Cl. Nah, ini kan Cl itu termasuk halogen. Nah, nanti Cl-nya ini kan parsial negatif dan ini tuh parsial positif. Nah, nanti ini OH-nya bisa menggeser halogennya. Berarti halogennya nanti sendiri gitu. Ini reaksinya menjadi CH3, CH2, OH plus Cl-. Terus yang kedua juga sama ya teman-teman. Ini nanti menggeser Cl-nya, jadi Cl-nya itu yang tadinya bareng sama CH3, CH2, OH-nya, itu nanti bisa terpisah gitu, menyendiri, menghasilkan reaksi substitusi. Gitu. Yang kedua adalah reaksi eliminasi. Jika Rx direaksikan dengan basa kuat, itu maka terjadi eliminasi. Kalau produk eliminasi aldehyda-nya itu nanti jadinya alkena. Nah, yang ini ya teman-teman contohnya. Ini ada CH3C berikatan dengan Br, terus CH2 gitu. Nah, nanti ditambahkan dengan OH- menghasilkan ini alkena ya teman-teman, CH3 C berikat rangkap 2, CH2 ini H ya, plus H2O plus Br. Jadi ini hanya itu masuk ke sini dan Br-nya itu melepaskan diri sendiri, jadi Br-nya itu menyendiri gitu. Nah, disebut juga hidrohalogenasi ya teman-teman, itu tuh. Nah, seperti ini juga. Ini kan Cl berikatan dengan C ya, langsung. Nanti C-nya itu diserang oleh ini. H, nanti H-nya itu juga bisa memisahkan Cl-nya dan membentuk H2O bersama H2O dan ininya itu jadi ikatan tersendiri.
Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi dan eliminasi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi itu ada aldehyda. Aldehyda dan aldehyda ini kan tadi aldehyda primer cenderung mengalami SN2, terus alkilhalida yang sekunder itu dapat menjalani semua reaksi, tapi eliminasi kedua dan SN2 lebih lazim dibanding E1 dan SN1. Alkilhalida sekunder ini lebih peka terhadap kondisi dan di tabung reaksi seperti konsentrasi nukleofili dan pelarut daripada reaksi alkilhalida lainnya. Nah, kalau yang apa tadi? Alkilhalida yang terakhir tersier itu nanti bereaksi dengan E2 dengan basa kuat COH dan OR, tetapi bereaksi SN1 dan beberapa reaksi E1 dengan basa sangat lemah ROH dan H2O. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi dan eliminasi ada nukleofil dan basa. Ini alkilhalida yang pertama yang primer itu nanti ditambahkan dengan nukleofil kuat menjadi SN2. Terus yang tersier itu ditambah basa kuat menjadi E2. Tersier lagi ditambah nukleofil lemah itu menjadi SN1 reaksinya. Terus sekunder itu tambah NO kuat jadi SN2 ditambah NO lemah jadi SN1 ditambah basa kuat menjadi E2 tambah basa lemah menjadi E1. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi dan eliminasi ada pelarut. Pelarut yang sangat polar seperti air itu akan terjadi reaksi SN1. Nah, karena dia itu bisa menstabilkan karbokation dengan jalan solvasi. Nah, pelarut yang kurang polar nanti seperti etanol, asetan itu tuh nanti reaksinya SN2 dan E2 karena pelarutnya itu tidak membantu ionisasi. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi dan substitusi yang keempat itu ada konsentrasi nukleofil atau basa. Nah, nanti naiknya konsentrasi tidak mempengaruhi SN1 atau E1. Tapi untuk SN2 atau E2, naiknya konsentrasi itu meningkatkan laju reaksi. Konsentrasi tinggi NU atau basa itu nanti jadinya reaksinya SN2 dan E2. Kalau konsentrasinya rendah, NO-nya atau basanya itu nanti reaksinya itu E1 dan SN1. Yang kelima ada temperatur. Kenaikan temperatur ini meningkatkan laju reaksi substitusi dan eliminasi. Tetapi biasanya kenaikan laju reaksi ini lebih besar karena reaksinya eliminasi lebih tinggi dan temperatur tinggi memungkinkan lebih banyak molekul untuk sanggup mencapai keadaan transisi reaksi eliminasi. Nah, yang keenam itu udah contoh-contoh reaksinya ya teman-teman. Ini ada Br CH2, 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 Br. Ini itu termasuk alkilhalida primer. Itu ditambahkan dengan 2Na plus CN-. Ini tuh nukleofil yang kuat ditambahkan dengan kalor itu nanti reaksinya itu menjadi SN2. Nah, kita bahas reaksi SN2. SN2 ini adalah reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler. Nah, metilhalida dan RX1 atau
halogen alkilhalida primer itu nanti kan reaksinya itu SN2. Dan nukleofili yang rumit seperti OR min, OH min, CN min yang seperti tadi itu nanti juga bereaksinya itu menggunakan reaksi yang SN2. Mekanisme reaksi pemberian bagaimana suatu reaksi itu berlangsung. Syarat bereaksi itu adanya tumbukan energi potensial yang cukup untuk orientasi molekul. Nah, ini ada contoh ya. OH- atau HO- sama aja teman-teman, ditambahkan dengan C, H, CH3, CH, dan BR itu nanti menjadi begini. Nah, BR-nya itu nanti memisah gitu. Jika OH itu menabrak sisi belakang yang terjadi, ikatan baru mulai terbentuk, ikatan CX-nya itu mulai patah. Nah, berarti kan kalau misalkan ini ya, OH-nya itu nanti menabrak, nanti ikatan CX-nya itu kan halogennya, CBR-nya itu nanti mulai patah. Jadi digantikan oleh OH itu. Nah, kalau kedua proses berlangsung secara serentak, itu berarti reaktannya dalam keadaan transisi. Nanti produknya itu, energi potensialnya itu tinggi. Nah, keadaan transisi tidak dapat diisolasi ya, karena keadaan transisi hanyalah bagaimana molekul dalam keadaan berubah biasanya menggunakan kurung siku seperti ini teman-teman. Ini nanti ini disebut keadaan transisi. Nah, ini kan ya teman-teman ya. Nah, ini mulai menyerang nih OH-nya ke C-nya. Jadi C sama PR-nya itu nanti patah titik. Nanti dia gantikan oleh OH-nya. Ini berarti reaksinya. Terus ini keadaan transisinya. Dan ini itu nanti hasilnya produknya. Nah, mungkin sekian dari saya. Itu merupakan pemaparan daripada alkilhalida. Mungkin terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.